Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati kami, Roh Kudus memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus pasal 5, ayat 41 sampai 42. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Markus 5 ayat 41 sampai 42. Tema kita, menang atas kematian. Saudara-saudara, kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kesembuhan seorang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Dan hari ini kita mau menyaksikan kuasa Tuhan Yesus dinyatakan bagi anak yang berusia 12 tahun. Dia adalah putri seorang yang bernama Yairus. Dia seorang pejabat penting di rumah ibadah. Tentu saja secara finansial, dia cukup uang untuk mengobati anaknya yang sakit. Tetapi ternyata uang tidak bisa menyelamatkan anaknya, karena pada akhirnya anaknya dinyatakan sudah mati. Saudara, sebagai seorang pemimpin agama, tidaklah mudah bagi Yairus untuk datang kepada Yesus, apalagi di hadapan umum, dan meminta pertolongan dari Yesus. Karena para pemimpin agama, ya tentu teman-temannya yang lain pasti akan menentangnya. Mereka pasti akan sangat marah kepada Yairus. Akan tetapi, Yairus memilih lebih baik dia kehilangan teman-temannya atau bahkan kehilangan jabatannya daripada kehilangan anak yang dikasihinya. Saya kira ini sangat prinsip ya. Bagi orang tua, pastilah memilih lebih mengasihi anaknya dibandingkan dengan yang lain. Inilah hati seorang bapa. Pasti juga hati seorang ibu tentunya ya. Ya, bapa dan ibu memiliki hati yang sama terhadap anaknya. Saudara, sangat menarik dan sungguh indah bagaimana cara Yesus menolong Yairus dan memimpin dia kepada kemenangan yang penuh dengan sukacita. Yesus mengubahkan Yairus melalui perkataan atau melalui firman yang sangat meneguhkan. Mari kita perhatikan pertama, perkataan iman, ayat 36. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Pada saat itu, dia sudah mendengar bahwa anaknya sudah mati. Tapi Yesus berkata, percaya saja, jangan takut. Kedua, perkataan pengharapan, ayat 39. Yesus berkata, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Sudah menjadi tradisi Yahudi, jika ada orang yang mati, maka mereka meratap dengan suara keras dan menangis sejadi-jadinya. Bahkan ada juga ya yang dibayar hanya untuk menangis, untuk meratap. Perkataan Yesus merupakan pengharapan bagi orang percaya, bahwa orang percaya tidak akan pernah mengalami kematian secara rohani. Dan yang ketiga, perkataan kasih dan kuasa. Ayat 41. Orang-orang yang tidak percaya menertawakan firman Allah, tetapi orang percaya memegangnya sehingga dia mengalami kuasa Allah. Yesus memegang tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Umurnya sudah 12 tahun.
Semua orang yang hadir di situ sangat takjub. Anak itu pun mengalami kemenangan atas kematian. Kematian telah dikalahkan Yesus melalui kuasa kebangkitannya. Ini adalah hal yang ajaib, hal yang luar biasa. Dan Injil Markus mencatatnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita meragukan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus? Dia tidak hanya berkuasa atas alam. Dia tidak hanya berkuasa atas roh jahat, atas sakit penyakit, tetapi juga berkuasa atas kematian. Setiap kita yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus, kita pasti mengalami kemenangan iman. Jadi, jangan takut menghadapi kehidupan, tetapi juga jangan takut menghadapi kematian. Karena baik hidup maupun mati, kita tetap berada di bawah kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Karena itu Tuhan, teguhkanlah iman kami, supaya dalam menjalani kehidupan ini, kami tidak takut, tetapi kami tetap percaya. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam kedaulatan Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kami, bahkan memberikan kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.